Bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu.
Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita. Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum. Serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara ada berada, di rumah-rumah atau mungkin juga dalam perjalanan.
Saya yakin berkat dan kemurahan Tuhan tetap tinggal dalam hidup saudara. Sebelum memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih buat hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, apapun yang Tuhan sediakan di hari-hari ke depan. Bahkan di hari yang lalu begitu hebatnya Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan, sebab di dalam Engkau satu-satunya pertolongan dan kekuatan kami, dan sumber kuat kami dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan, kami mau muji nama memuliakan Engkau. Mari hadirlah Tuhan di setiap tempat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Dan kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau mengubahkan kami. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Engkaulah alasan kami ya Tuhan untuk hidup. Mari katakan, Engkaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami ya Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami ya Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku
Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Terbang dengan Engkau ya Tuhan. Sebab firman-Mu adalah jalan-jalan kami, terang bagi hidup kami ya Tuhan. Mari katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau dalam hidup kami. Kami melewati hidup kami bersama dengan Engkau. Mari katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu tentu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semua janji-Mu. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami ke depan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, pengharapan kami, sumber kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber kesembuhan kami, dan kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keramaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya.
siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang mengubahkan, menguatkan, menyembuhkan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biar Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Arif. Saudaraku, tidak terasa tahun 2021 sudah memasuki bulan April. Rasa-rasanya baru saja kita melewati tahun 2020. Saya berharap Bapak Ibu saudara dalam keadaan baik-baik saja dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus selalu. Amin. Apa yang saya mau bagikan pada hari ini Bapak Saudara masih dalam tema tahun 2021 yaitu integritas. Judul khotbah saya adalah hidup yang berintegritas penuh. Beberapa arti integritas. Integritas adalah melakukan segala sesuatu yang sesuai dalam kebenaran firman Tuhan. Integritas adalah melakukan hal benar ketika tidak ada yang melihat. Integritas adalah dasar dari segala sesuatu, sebuah karakter yang terpenting dalam diri setiap orang percaya. Memang tidak mudah untuk memilikinya. Integritas adalah tentang kejujuran, kesetiaan, komitmen, dan totalitas. Hendaknya, Bapak Saudaraku, sebelum kita menuntut orang lain, mulailah dari diri kita sendiri, agar ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka menjadi malu dan bertobat. Pertanyaannya, apakah bisa untuk hidup berintegritas penuh selama di dunia ini? Jawabannya, bisa. Bukan setengah-setengah Bapak Saudara, tapi penuh, artinya meliput seluruh aspek kehidupan kita. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Memang tanpa Tuhan Yesus sangatlah tidak mungkin. Karena manusia memiliki keterbatasan, bahkan tidak mampu untuk melakukan kebenaran. Jika kita bersama Yesus, saya yakin kita pasti sanggup melakukan segala perkara yang berkenan kepadanya. Manusia hidup pasti diperhadapkan kepada segala perkara yang baik maupun tidak baik. Kita yang percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun tidak luput dari pergumulan dan permasalahan hidup. Tetapi kita adalah orang-orang yang dimampukan untuk dapat menanggung segala perkara seperti ada tertulis pada Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Luar biasa. Apapun yang kita lakukan untuk meresponin atau tindakan apa yang kita lakukan atas segala perkara yang kita alamin, itulah karakter yang akan menunjukkan diri kita, siapakah kita sesungguhnya, bahwa apakah kita adalah orang yang berintegritas atau bukan. Saudara-saudara sekalian, tujuan hidup berintegritas penuh adalah dua, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Belajar integritas tidak bisa didapatkan hanya dari dunia pendidikan saja. Secara formal orang tidak dapat untuk memiliki karakter integritas. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, berapa banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi mohon maaf tidak berintegritas dengan menipu, korupsi, menyeleweng dan sebagainya. Sebaliknya ada yang tidak berpendidikan tinggi atau pendidikannya pas-pasan, tapi hidupnya penuh dengan watak yang berintegritas. Tahukah Anda Bapak Ibu Saudara, pendidikan tinggi tidak serta-merta menjadikan seseorang berintegritas. Integritas tidak bisa dipelajarin di dalam kelas formal seperti ilmu pengetahuan dunia, tidak bisa. Belajar integritas dari pembelajaran kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bisa kita peroleh dari mana saja, baik dalam pergaulan, di dalam situasi, kondisi, keadaan, di dalam persoalan, di dalam pengalaman hidup, serta masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam kehidupan ini, orang dapat belajar integritas. Dasar dari integritas adalah takut akan Tuhan. Sebab orang yang demikian hidupnya pasti teratur, disiplin dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan.
sehingga hidupnya selalu ada di dalam kendali Tuhan. Itulah hidup yang berintegritas. Sehingga di Pengkhotbah 12 ayat 13 katakan begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Alkitablah, kalau kita mau belajar, yang memberikan pembelajaran untuk orang hidup dalam kebenaran, untuk orang memiliki integritas, orang mencari sumber untuk belajar perihal integritas dari Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitablah sumbernya. Tidak ada satupun buku di dalam dunia ini yang selengkap Alkitab. Mulai dari keselamatan, kedisiplinan, keteraturan, ketaatan, kejujuran, hidup dengan penuh integritas ada tertulis di dalam Alkitab. Bahkan seni, teknik, tuntunan tentang berbisnis, penjabarannya jelas ada di dalam Alkitab. Sehingga jika kita berhasil mempraktekkan isi Alkitab, maka kita pasti akan menjadi orang yang berintegritas penuh hidupnya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap orang percaya yang berpanutan pada firman Tuhan, seluruh aspek hidupnya akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Tidak akan ada hal buruk yang menimpa hidupnya. Bahkan di dalam kegagalan pun Tuhan akan membuatnya menjadi kebaikan yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk bertindak agar kita memiliki hidup yang berintegritas, bahkan integritas penuh, seperti ada tertulis pada Yohanes pasal 16 ayat 13a dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yesus sendirilah yang mengajar kita melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap kita yang percaya menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah yang akan mengajar. Titus 2 ayat 12 katakan, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yesus Kristuslah yang mendidik kita. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ibrani 10 ayat 22 katakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan, iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari yang hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pakailah hati nurani yang tulus, Bapak Ibu Saudara, yang murni, agar kita bisa mengenali kebenaran, bukan logika. Izinkan pikiran kita bekerja sama dengan hati nurani yang dipenuhi firman Tuhan. Maka kita akan menemukan kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Hidup takut akan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dari seluruh aspek kehidupan kita, sehingga rancangan Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Saudaraku yang Tuhan, Roma pasal 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma pasal 8 ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya, Bapak Saudara, sekalipun kita tidak bisa menjadi sempurna seperti Yesus, namun paling tidak hidup kita akan jauh lebih baik dari situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Seburuk apapun peristiwa yang dialami, kita pasti sanggup mengatasinya. Bahkan respon-respon kita pun sesuai dengan kebenarannya. Sebagai yang sulung, dia tanpa sadar akan selalu menuntun kita. Kita dituntun oleh dia, Bapak Saudara. Dia selalu memberikan prioritas dan fasilitas dalam banyak hal di kehidupan ini. Roma pasal 8 ayat 30 katakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita ini orang-orang pilihan. Kita dipanggil, dibenarkan kehidupan kita untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan dan menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Mari kita responin kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau ditegur, kita mau dididik, kita mau mendengar suara Tuhan. Jangan keraskan hatimu, pakai akal logikamu, bekerja samalah dengan hati nuranimu. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, belum terlambat. Masih ada hal yang bisa kita perbaiki. Hidup yang berintegritas dibutuhkan oleh dunia ini. Hidup yang berintegritas, dunia ini butuh, Bapak Saudara. Dan biarlah kita menjadi garam dan terang. Kita menjadi teladan dan berkat. Setiap orang melihat hidup kita, mereka akan malu dan bertobat, Bapak Saudara. Jangan sebaliknya, kita mempermalukan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kita belajar pada hari ini tentang hidup berintegritas penuh. Hidup berintegritas ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita. Hidup berintegritas penuh ini untuk menyatakan kesetiaan kita. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sayang Tuhan, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara menundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dunia ini Tuhan kami menghadapi begitu banyak masalah persoalan. Tapi masalah persoalan itu tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Kenapa? Karena kami tahu di dunia ini tidak ada yang tidak di dalam kontrol Tuhan. Semuanya, apapun yang terjadi, bahkan satu helai rambut kami pun Tuhan, tanpa seizin Tuhan tidak dapat jatuh. Tuhan, kami percaya yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang berbeban berat boleh diberikan kelegaan Tuhan, yang putus pengharapan Kau beri pengharapan yang baru Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan Tuhan, karena Roh Kudus berserta dengan kami. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hidup kami untuk melakukan segala hal perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapak untuk kesempatan hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jauh dari sempurna, jauh dari segala yang Tuhan telah sampaikan, ajarkan. Namun hamba percaya Tuhan, apapun yang ku katakan, apa yang ku sampaikan, tidak pernah kembali sia-sia. Dan setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan ini, semuanya dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, akan tertantang iman, akan tertantang untuk memiliki hidup yang berkarakter penuh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau, Allah yang dahsyat yang luar biasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan.
dan jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan berasa sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati.